Wanawangna Rimalasti Kaing Iwang Panjati Awan. Tiban mulai merinding, bukan lagi GR atau apa malu, tapi ketika itu dia mulai merinding karena suaranya berubah menjadi suara nenek-nenek, dan lama-lama suaranya itu yang terdengar hanya suara orang gremeng ya. Gremeng itu A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat dan selalu dilimpahi kesehatan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan ini ada dua cerita ya, yang kejadiannya hampir mirip. Yang satu cerita dari subscriber, yang satu cerita yang dialami oleh tetangga saya sendiri waktu di Sumatera ya, di Bangka ketika itu. Nah, cerita yang pertama ini cerita dari subscriber, dan cerita ini dialami oleh Tiban. Kejadiannya sekitar tahun 90-an di daerah Magetan ya, Jawa Timur. Nah, ceritanya ketika itu Tiban ini mandi di sungai. Jadi kebiasaan orang di saat itu adalah mandi di sungai ya. Jadi tidak seperti sekarang, masih banyak sekali orang yang mandi di sungai. Dan Tiban ini biasanya mandinya sudah sore ya, menjelang azan maghrib itu, atau sekitar jam 5-an. Dan orang ketika itu banyak yang mandi itu telanjang ya. Jadi melepas bajunya, melepas celananya, benar-benar telanjang bulat. Bahkan mungkin sampai sekarang itu kalau saya lewat daerah Jawa Timuran seperti daerah Ngawi itu sering ya melihat orang mandi benar-benar telanjang bulat. Apalagi di masa-masa tahun 90-an yang ketika itu orang jarang memiliki kamar mandi di rumahnya. Biasanya kalau mandi atau buang hajat itu masih di sungai. Nah, Tiban ketika itu pergi ke sungai untuk mandi sekitar jam 5 sore, dan dia pun seperti biasa mandi. Sungainya ini modelnya seperti lembah ya, jadi ada dataran tinggi, lalu ada lokasi yang sangat rendah diapit dataran tinggi yang hampir seperti bukit tersebut. Tapi sebenarnya bukan bukit karena lokasi sungainya emang sangat rendah dibanding dataran-dataran yang lainnya. Nah, di sungai ini Tiban mandi, di situ banyak batu, masih banyak batu-batu besar yang mungkin saat ini sudah jarang ya, karena sudah dipecahkan atau diambil untuk dijual sebagai bahan bangunan. Nah, Tiban ketika itu mandi di sungai, di dekat sebuah batu besar. Di situ dia melepaskan bajunya seperti biasa, melepaskan celananya, dan telanjang bulat di situ, mandi di situ. Nah, ketika dia mandi ini ada yang melempari dia ya. Jadi plung, ada batu yang dilemparkan ke air tempat dia mandi, Awalnya Tiban tidak peduli, tapi dia dilempar lagi.
akhirnya dia marah ya, ada yang iseng dan mengganggu dia mandi ketika itu. Waktu itu dia mikirnya ada anak-anak, karena dia Tiban ini ketika itu usianya sudah sekitar 20-an ya, sekitar 19-20-an. Jadi dia marah-marah, ayo siapa ini yang lempar batu, kata Tiban ketika itu, sambil melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tapi tidak ada tanda-tanda orang sama sekali. Lalu dia mandi lagi, ada yang lempari lagi. Kali ini Tiban langsung mengambil kerikil-kerikil di situ, langsung dia lemparkan ke segala arah ya, ke arah atas, kanan, kirinya, depan, belakangnya, semuanya dia lempari. Saking jengkelnya ketika itu, sambil teriak-teriak, coba kalau berani langsung ke sini, kata Tiban ketika itu, sambil melempari batu. Nah, di saat dia melempari itu, tiba-tiba Tiban mendengar ada suara cekikikan perempuan ya, dan itu bukan 1-2, tapi menurut Tiban lumayan banyak suaranya. Perempuan-perempuan ini tertawa cekikikan dan usianya sekitar usia-usia ABG ya, sekitar usia-usia gadis-gadis seperti itulah. Suaranya masih jernih dan sangat menggoda, dan mereka semuanya tertawa. Ketika itu Tiban merasa sangat malu ya, jadi dia ternyata diintip perempuan, dan kondisinya ketika itu dia telanjang bulat. Akhirnya dia sembunyi masuk ke dalam air ya, merendamkan badannya di dalam air sambil menoleh-noleh, mengintip ke atas, kemana-mana, tapi kok tidak ada tanda-tanda orang sama sekali. Tapi suaranya masih terdengar terus, ada orang cekikan dan berbisik-bisik. Beberapa saat kemudian Tiban baru menyadari suara-suara perempuan ini ada di balik batu besar tempat dia mandi ya. Jadi di dekat dia mandi itu kan ada batu besar tadi ya. Nah, di baliknya itu ternyata ada suara perempuan-perempuan itu. Tiban pun makin ketika itu makin bergetar, makin merasa sangat malu ya, apalagi bajunya ada di atas batu itu. Nah, di saat dia malu tersebut, dia hanya bisa diam dan berendam di situ. Nah, ketika itu dia mendengar perempuan ini mulai ngobrol-ngobrol tentang Tiban ya. Itu Tiban ya, kata perempuan ini, tapi berbisik-bisik terus ya. Ya, itu Tiban. Oh, Tiban yang ini, yang itu. Jadi mereka mengobrolkan Tiban. Semua kelakuan Tiban di sungai tersebut diobrolkan oleh perempuan-perempuan ini. Yang ketika itu Tiban sangat yakin tidak mungkin ada yang tahu apa yang dia lakukan biasanya ketika mandi sore hari di sungai tersebut. Jadi perempuan ini bercerita tentang Tiban sehari sebelumnya mancing, tidak dapat ikan, tentang Tiban waktu itu paginya berak dan kotorannya cukup besar dan lain sebagainya, yang menurut Tiban ketika itu tidak mungkin orang ada yang tahu karena tidak ada yang melihat dia sama sekali. Bahkan maaf ya, perempuan ini juga menceritakan tentang kemaluan Tiban ya, yang sangat aneh bagi Tiban karena mustahil sampai sedetail itu dia diketahui, dan ini membuat Tiban makin berdegup ya, jantungnya makin antara merasa malu dan merasa seperti diidolakan orang ya, karena sampai-sampai perempuan-perempuan ini terus mengintainya dan mengetahui seluruh aktivitasnya ketika itu. Tetapi dari awalnya merasa GR dan deg-degan dan malu, tiba-tiba perasaannya berubah ketika dia mendengar perempuan-perempuan ini semakin lama suaranya berubah ya. Jadi yang awalnya suara gadis-gadis, tiba-tiba lama-lama dia dengar suaranya seperti
suara ibu-ibu paruh baya, suara tante-tante atau ibu-ibu paruh baya ketika bercerita atau merumpi. Dan tidak selesai di situ, ketika Tiban terus mendengarkan suara ini, suara-suara ini lama-lama berubah seperti suara nenek-nenek. Dan di saat itu Tiban mulai merinding, bukan lagi GR atau apa malu, tapi ketika itu dia mulai merinding karena suaranya berubah menjadi suara nenek-nenek. Dan lama-lama suaranya itu yang terdengar hanya suara orang geremeng ya. Geremeng itu seperti suara orang-orang ngobrol tapi seperti dengungan, tidak terlalu jelas, seperti mendengung. Dan di saat itu Tiban mulai berdiri dari tempat dia berendam karena ini benar-benar sudah tidak beres, dan dia mau mengintip tapi tidak berani. Jadi dia diam-diam mengambil bajunya. Nah, setelah suaranya berubah jadi seperti suara orang geremeng atau sedikit berdengung, tiba-tiba suaranya makin lama seperti orang yang beb seperti itu ya, beb seperti orang yang mulutnya dilakban. Dan di saat itu Tiban mengintip ke balik batu tersebut, dan dia sangat terkejut. Ternyata di situ tidak ada apa-apa, tidak ada perempuan, tidak ada apa-apa, hanya ada beberapa gedebok yang menghalangi alur air di batu-batu, menyangkut di batu, sehingga kadang-kadang ada suara blub 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 seperti itu. Dan di saat itu Tiban sudah tidak tahan lagi, saking takutnya, saking merindingnya. Dan memang ketika itu sudah masuki waktu maghrib, dia langsung menyaut bajunya, langsung lari tanpa sempat pakai baju lagi ya. Dan di saat dia berlari, dia merasa di sudut matanya dia melihat ada sesosok perempuan yang berjalan atau mendekat di sungai tersebut dari arah yang jauh ya, seperti berjalan di atas sungai seperti itu ya. Dan di saat itu Tiban sudah tidak berani lagi menoleh dan terus langsung lari ke atas. Dan di situ dia baru buru-buru memakai bajunya, tapi hanya celananya saja yang dipakai, sudah tidak berani berpikir apalagi, pokoknya langsung lari ke rumahnya. Ada satu cerita lagi. Cerita ini di tempat yang pernah saya tinggali di daerah Bangka. Jadi di daerah Bangka itu biasanya ada di daerah hutannya itu biasanya ada seperti mata air ya. Jadi ada tanah-tanah yang digali, di situ ada sungai-sungai yang mengalir dari hutan lalu mengalir terus ke bawah. Dan di situ di air tersebut biasanya ada orang mandi di situ ya, mandi atau mencuci baju, terutama beberapa tahun yang lampau. Kalau sekarang mungkin lebih banyak yang melakukannya di dalam rumah. Kalau di masa-masa sekitar tahun-tahun 2010-an itu mungkin sampai sekarang di beberapa lokasi yang lain juga masih banyak yang mandi di kolong, istilahnya kolong ya. Nah, di belakang rumah yang kami tinggali itu ada kebun karet yang lumayan luas, dan di ujung pertengahan kebun karet ini ada aliran sungai kecil, sungai di hutan ya. Di situ ada dibuat air mandi, air atau sarang tempat orang mandi di situ dilubangi. Dan selanjutnya di sisi setelahnya itu ada hutan lagi, dan selanjutnya ada kuburan. Nah, di situ juga ada kejadian yang hampir sama yang dialami oleh tetangga saya. Jadi ketika itu dia
pergi mandi di siang hari ya, sekitar waktu ketika sinar matahari mulai tenggelam ke arah barat, atau boleh dibilang waktu-waktu dua tanduk setan ya. Salah satu waktu tanduk setan yang disebutkan Nabi dalam agama Islam, yang disebutkan Rasulullah. Yang satu kan ketika matahari terbit, yang satu ketika matahari mulai tenggelam ya, tergelincir ya, ke arah barat. Nah, ketika itu orang ini pergi ke tempat mandi tersebut, dan dia mendengar ada suara orang-orang ngobrol ya, cukup ramai di tempat mandi tersebut, cukup ramai, orang-orang ngobrol dan lain sebagainya. Nah, ketika itu dia pun mandi di situ, dia pun datang ke situ, tapi ternyata sampai di situ kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi walaupun dia merinding, dia masih berani ya, ketika itu berani mandi. Nah, di saat dia mandi ini, dia kembali mendengar suara ramai-ramai ini. Dan awalnya dia tidak ketakutan, tapi beberapa saat kemudian suara ini seperti memanggilnya ya, shh, shh, seperti itu, shh, shh, dan berteriak-teriak ke arahnya. Nah, di saat itulah orang ini akhirnya ketakutan. Tetangga kami ya itu akhirnya lari ke rumahnya, tidak melanjutkan urusannya ketika itu. Dan masih banyak lagi kejadian yang mirip ya. Ada tetangga kami yang pergi ke tempat mandi tersebut di sore hari, dan ada pohon tumbang menghalangi jalan di situ. Akhirnya dia melewati pohon tersebut, tapi ketika dia kembali lagi ke tempat tersebut, pohon ini sudah tegak berdiri, masih utuh ya, tidak tumbang sama sekali. Nah, mungkin ini cerita yang saya ceritakan. Intinya dari kejadian yang pertama, paling tidak kita bisa mengambil sedikit pelajaran ya. Jadi ketika kita melepas pakaian kita di tempat terbuka dan tempat umum, itu sebenarnya tidak boleh telanjang ya, tidak boleh telanjang bulat. Dan ketika kita melepas baju kita itu, kita harus berdoa, memohon perlindungan, karena di situ banyak mata yang akan melihat ya, bukan hanya mata manusia, tapi mata jin, yang bisa jadi mereka dari bangsa ini akan tertarik atau seperti apa dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Dan kejadian seperti itu banyak kejadiannya, karena jin ini juga sangat menyukai daerah air ya, daerah perairan. Jadi ketika kita membuka pakaian kita, beraktivitas di air, itu harus selalu berdoa, memohon perlindungan. Begitu juga dengan yang kedua tadi. Dan sebenarnya juga ironi ya, kalau dalam Islam itu sebenarnya seorang wanita itu tidak diizinkan ya membuka pakaiannya di luar rumah dengan alasan apapun tanpa seizin suaminya. Jadi sebaiknya dia melakukan aktivitas seperti itu di dalam rumah, bukan di luar rumah. Dan alhamdulillah sekarang rata-rata orang melakukan aktivitas seperti mencuci baju, mandi, itu semuanya sudah di rumah ya. Nah, mungkin ceritanya ini saja. Semoga bisa mendapatkan manfaat dan terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.